Setiap memulai tahun ajaran baru, saya selalu punya kebiasaan sama murid-murid saya di sekolah. Biasanya saya selalu tanya, apa sih tujuan kamu ke sekolah? Nah, kira-kira jawabannya kayak gimana? Rata-rata semua jawabnya untuk belajar, Bu, biar dapat ilmu, gitu ya. Dan mungkin kebanyakan dari mereka juga akan menjawab dengan seragam, buat jadi sukses, jadi pintar. Tapi ada juga jawaban-jawaban yang nyeleneh. Karena saya mau dapat uang jajan, Bu, dari orang tua. Atau karena saya disuruh sama orang tua saya. Jawaban-jawaban khas tipikal anak sekolah dasar. Tapi kemudian saya mencoba menggali lagi gitu ya. Kalau memang kamu ke sekolah mau mendapatkan ilmu seperti apa sih yang ingin kamu dapatkan? Dan apa guna atau tujuan dari ilmu itu buat hidup kamu? Rata-rata jawabannya pasti mengawang ke 10 tahun mendatang gitu ya. Karena selalu berkaitan dengan masa depan. Saya pengen punya banyak uang, saya mau punya pekerjaan, saya mau membanggakan orang tua, membantu orang tua. Dan itu mungkin jawaban-jawaban yang kita punya saat kita di usia sekolah. Kalau ditanya, kenapa sih kamu sekolah? Jawabannya selalu erat dengan harapan. Harapan yang ingin kita dapatkan di masa depan. Kita sering banget dengar kutipan, the future is an unknown. Kita nggak pernah tahu bentuknya kayak apa, kita nggak pernah bisa lihat wujudnya. Tapi kalau Albert Einstein bilang, it is somewhat unpredictable unknown. Jadi walaupun kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa sentuh, tapi sebenarnya bisa diprediksi, bisa diestimasi. Walaupun penuh ketidakpastian, tapi bisa kita lihat dari pola dan tren saat ini. 5 tahun yang lalu, kita juga nggak kebayang adanya COVID 2019 itu justru mendekatkan kita pada hal-hal yang kita anggap dulunya sebagai masa depan menjadi sangat dekat di kehidupan kita sekarang. Adanya online meetings, adanya distance learning, pembelajaran jarak jauh, dan ditambah lagi dengan disrupsi teknologi yang mengikuti setelahnya, ChatGPT, artificial intelligence, dan sebagainya. Fenomena-fenomena ini akhirnya membuat kita berpikir, dan bukan hanya kita tapi juga kebanyakan orang, bahwa it is now believed that the future is now. And it depends on what we do today, right now, right here. And in fact, the creation of the future has already started. Penciptaan masa depan ini sudah berlangsung sekarang. Tapi kalau ditanya, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas penciptaan masa depan? Who is the person in charge? PIC-nya siapa? Mungkin pertanyaan ini juga akan bergantung pada subjeknya. Kalau subjeknya adalah diri kita sendiri, maka orang yang bertanggung jawab adalah kita. Dilatar belakangi dengan keputusan-keputusan yang kita ambil, pilihan-pilihan yang kita punya, yang didasari oleh kebiasaan, pengalaman, dan sebagainya. Tapi kalau kita mau melihat dalam skala yang lebih besar, suatu bangsa misalnya, maka kebanyakan dari kita akan menunjuk pemerintah. Yang kedua, instansi pendidikan, institusi pendidikan, sekolah. Tapi kalau kita mau ingat-ingat dulu waktu zaman kita SD, ada yang masih ingat dulu kita belajar materi apa? Yang berhubungan dengan gambar ini? 4 sehat, 5 sempurna. Dulu kayaknya hatam ya. Makan harus
4 sehat 5 sempurna. Yang ngomong-ngomong sekarang udah diganti, bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi gizi seimbang. Karena ternyata penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi makan 4 sehat 5 sempurna saja itu tidak cukup untuk membuat tubuh kita sehat. Harus diimbangi dengan olahraga, minum air putih yang cukup, dan bahkan susu tidak lagi menjadi wajib seperti di 4 sehat 5 sempurna. Susu menjadi opsional. Kalau kita lihat gambar di depan, sapi. Dulu waktu kita di sekolah dasar, kita belajar bahwa sapi adalah salah satu hewan yang punya manfaat buat hidup manusia. Apa yang bisa dimanfaatkan dari sapi? Susunya, susu sapi. Bertahun-tahun kita diajarkan bahwa susu sapi adalah susu sehat yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kita, khususnya ketika kita masih anak-anak. Tapi pertanyaannya, kenapa para orang tua di generasi sekarang yang dulunya menimba ilmu di sekolah dasar, sekarang udah punya anak-anak usia balita atau bahkan usia sekolah dasar, gagal menyediakan nutrisi yang seimbang buat anak-anaknya karena perihal susu. Ternyata susu sapi kemasan tidak semuanya baik untuk dikonsumsi. Salahnya di mana? Apakah pembelajaran yang ada di kelas tidak membantu kita untuk bisa mendeteksi, membedakan komposisi dari susu kemasan, memandu kita untuk membuat keputusan memilih mana susu yang lebih sehat daripada yang lainnya? Mungkin kita baru tahu sekarang ini ketika banyak content creator di media sosial yang membagikan caranya. Bayangkan kalau ini sudah dipelajari dari dulu di sekolah. Mungkin akan sangat minim anak-anak yang kemudian kena diabetes. Karena mereka sudah lebih paham, sudah dapat pengetahuan dari guru dan orang tuanya, bagaimana caranya memilah dan memilih makanan yang lebih baik, minuman yang lebih aman untuk dikonsumsi. Dulu kita juga belajar peribahasa. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Kita selalu diminta untuk hemat, menabung. Tapi yang kita tahu, masalah yang ada di sekarang, masalah yang benar-benar mengkhawatirkan semua orang, pinjaman online, gambling online, ini bahkan menjerat bukan hanya orang dewasa, tapi juga pelajar sekolah. Ironisnya, anak-anak usia sekolah dasar. Dan setiap hari Senin di sekolah, kita membacakan dengan lantang Pancasila. Termasuk diantaranya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan kalau kita tahu, kata adab itu adalah kata dasar dari peradaban. Jadi adab ini bukan hanya hubungannya dengan sopan santun, tapi juga peradaban. Kita belajar juga dan bahkan mengucapkan setiap hari Senin sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi yang terjadi saat ini, ruda paksa yang dilakukan oleh pelajar SMP, anak sekolah dasar mengakhiri hidupnya di sekolah dengan lompat dari ketinggian di sekolahnya karena menjadi korban bully, merasa tidak punya orang yang bisa dipercaya lagi. Dan kita tahu yang paling fenomenal akhir-akhir ini, unggahan jet pribadi yang sangat tone deaf, tidak peka, dan nir empati. Akhirnya hal-hal yang terjadi saat ini membuat kita bertanya-tanya, sudahkah materi pelajaran yang kita pelajari di sekolah mendekatkan kita ke masalah-masalah yang ada di kehidupan nyata? Sudahkah kita menciptakan jembatan untuk mengkoneksikan teori atau materi pelajaran dengan apa yang kita alami di kehidupan sehari-hari? Saat ini, bukan hanya nanti. Karena kita tahu
Yang kita inginkan dari sekolah bukan hanya keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Melampaui itu semua menjadi kecakapan literasi. Kita ingin anak-anak kita mampu memilah informasi, mengolahnya, menganalisis, menyintesis, dan menggunakannya untuk memandu mereka dalam mengambil keputusan, menjadi lebih bijaksana. Apalagi kalau kita tahu sekarang yang diakses oleh mereka itu lebih banyak. Bukan hanya informasi yang sifatnya tertulis atau tulisan aja, tapi juga konten-konten media sosial yang lebih banyak bentuknya itu audiovisual. Sehingga sudah sepantasnya kurikulum kita itu perlu selaras dengan nilai-nilai dan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kurikulum layaknya peta jalan yang akan memandu kita ke tujuan, dan tujuannya adalah cita-cita bangsa kita tersebut. Tapi namanya perjalanan, bisa jadi dalam perjalanan tersebut ada situasi, kondisi, dan tantangan yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya, maka perubahan rute itu kemudian harus kita lakukan. Dan itu tidak masalah selama kita berada di jalan yang tepat menuju ke cita-cita bangsa Indonesia. Kita tahu kompetensi yang dibutuhkan seperti yang tadi saya singgung di masa ini itu bukan hanya literasi terhadap bacaan atau tulisan aja, tapi literasi terhadap data dan juga literasi digital. Dua hal ini erat kaitannya dengan problem solving skill. Mereka harus pertama mampu dulu mengurai masalah yang ada. Setelah diurai, mereka mampu melihat apa yang mereka punya sebagai sumber daya atau resource melalui pengetahuan faktual mereka terhadap sebuah konsep, bukan hanya pemahaman permukaan, bukan hanya hafalan, sebelum kemudian mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, ini contohnya. Jadi bukan hanya ketika kita di sekolah belajar matematika, kita menghafal atau mengerjakan soal terkait peluang kejadian, rumus peluang kejadian, atau yang mungkin menghafal rumus tentang luas dan keliling bangun datar. Tapi juga bagaimana pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah dan interaksi yang ada di sekolah yang dibangun oleh pendidik dan juga murid-murid itu membantu kita untuk membuat keputusan dengan lebih sadar. Sebelum kita misalnya menekan tombol pay later saat mau belanja barang-barang yang mewah atau yang mungkin di luar kemampuan kita untuk membayar. Jadi lagi-lagi kita berefleksi, sudahkah selama ini pembelajaran di kelas memberikan kesempatan untuk anak-anak berpikir reflektif, memandu mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang memantik rasa ingin tahu, yang memantik kritis, yang membuat mereka mencoba untuk menghubungkan bagaimana teori-teori tersebut berguna buat kehidupan mereka, membuat mereka menjadi lebih empati, sadar akan keberagaman yang ada, dan bukan hanya sadar tapi belajar untuk menerima, menghargai, dan merayakan keberagaman tersebut, sekalipun keberagamannya adalah tentang keberagaman pendapat, dan pendapat yang mereka miliki bisa jadi berbeda dengan pendapat orang lain. Dan apakah pembelajaran kita di kelas sudah memfasilitasi murid untuk bisa berpikir kreatif, untuk bisa berpikir imajinatif,
mengungkapkan gagasan-gagasan mereka yang mungkin kata-katanya tidak selalu sama dengan baris-baris kalimat di buku cetak. Sudahkah anak-anak kita belajar apa saja isu-isu yang ada di masyarakat dan bagaimana kita memberikan interaksi yang akan membuat mereka siap, yang akan membuat mereka mampu berpartisipasi dalam sebuah komunitas dan masyarakat itu tadi. Sudahkah kita memberi kesempatan untuk mereka melihat dari berbagai perspektif? Dan di sini sebenarnya gambar yang saya tampilkan adalah gambar guru-guru. Karena pertanyaannya kalau mungkin kita akan menjawab iya, kurikulum kita sudah mengarahkan pembelajaran ke arah sana. Kadang-kadang yang luput dari kita semua adalah, sudahkah guru-guru yang akan membawakan kurikulum tersebut benar-benar memahami dan mampu menerjemahkan kurikulum tersebut di kelas dengan kapasitas dan kondisi lahiriah dan batiniah mereka saat ini? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Maka kalau kita kembali lagi ke pertanyaan awal, apa sih tujuan kamu ke sekolah? Mungkin akan ada anak yang bilang, karena saya mau jadi orang yang lebih adil, saya mau jadi orang yang lebih beradab, saya mau jadi orang yang toleran, tangguh, saya mau jadi orang yang bisa lebih berhati-hati dan bijaksana sebelum bertindak. Tapi kalau misalnya belum ada jawaban seperti ini yang keluar dari anak-anak kita yang masih terbilang polos dan lugu, belum mampu berpikir abstrak, harapannya jawaban ini justru keluar dari kita, calon orang tua atau bahkan orang tua, calon penentu peradaban bangsa kita. Sehingga apa? Sehingga kita akan melihat kurikulum itu sendiri bukan hanya agendanya pemerintah atau sekolah, tapi kita juga terpanggil untuk punya keterlibatan, untuk punya dukungan, untuk punya peran secara aktif dalam mewujudkan cita-cita kurikulum kita yang seharusnya selaras dengan cita-cita bangsa. Karena bagaimanapun kita adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Saya dalih dan saya percaya bahwa pendidikan adalah hak setiap anak, khususnya pendidikan yang berkualitas. Hak setiap anak apapun latar belakangnya. Dan saya percaya bahwa kita bisa mewujudkan ini semua bersama-sama untuk setiap anak di Indonesia. Terima kasih.